Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yanti dalam Bina Iman Khusus Anak. Hari ini kita akan belajar satu tema tentang jangan menghakimi tapi mengasihi. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah menghakimi? Tidak pernah menilai orang lain, mengkritik orang lain? Pasti semua pernah ya. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita itu tidak boleh menghakimi orang lain. Karena kita sendiri tidak bebas dari salah, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menghakimi orang lain, kita harus cek dulu diri kita sendiri. Bukankah kita juga melakukan hal-hal yang salah dalam hidup ini? Ya, jadi adik-adik, kita harus belajar untuk menghindar dari namanya menghakimi orang lain. Menilai, mengkritik sesuatu yang salah. Kalau menasehati gimana Kak? Boleh, karena menasehati dan menghakimi adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita menghakimi orang lain, itu berarti kita sedang menilai apa yang jelek, apa yang tidak baik. Hanya fokus pada apa yang tidak baik dalam diri orang lain, teman kita, papa mama, atau siapa aja. Tapi kalau orang yang menasehati, dia tidak hanya menilai atau melihat apa yang negatif, apa yang salah dari orang itu. Tapi dia punya tujuan hati untuk apa? Memberitahu salah orang itu, lalu memperbaikinya. Punya tujuan hati bahwa dia mau temannya atau saudaranya itu menjadi lebih baik lewat nasihat yang diberikan. Makanya beda adik-adik ketika kita menasehati ada kasih di dalamnya. Tapi orang yang menghakimi biasanya itu hanya melihat hal-hal yang negatif dari diri orang yang dia hakimi. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya menghakimi orang lain? Adik-adik dan juga Kak Yanti perlu memperhatikan yang pertama adalah bahwa tidak semua kita itu punya hal yang sama dalam hidup ini. Dan juga tidak semua orang sempurna, ya. Artinya kita semua ini masih ada di dalam proses dalam hidup kita menjadi lebih baik. Adik-adik juga dalam masa pertumbuhan menjadi seorang pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi yang pertama kita harus ingat adalah bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam dunia ini, sehingga kita harus melihat bahwa ada yang baik, ada juga yang jelek dalam diri seseorang. Yang kedua, mari kita belajar untuk melihat diri kita sendiri. Apakah diri kita juga sudah melakukan hal yang benar atau justru kita juga masih melakukan hal yang sama seperti yang kita tuduhkan kepada orang lain. Ya, ada satu kisah di dalam firman Tuhan juga memberikan contoh kepada kita. Waktu orang Farisi dan juga ahli Taurat datang membawa seorang perempuan yang berbuat dosa kepada Yesus dan menaruh dia di tengah-tengah. Lalu kemudian mereka berkata, perempuan ini berbuat dosa Tuhan, kami kedapatan dia berbuat dosa. Apa yang harus kami lakukan? Ayo dong kita hukum dia, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Kamu yang tidak pernah berbuat dosa, kamu yang pertama harus melempari orang itu dengan batu. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang melempari wanita itu dengan batu. Kenapa? Karena semua sadar bahwa mereka juga punya dosa. Mereka juga bisa berbuat salah. Nah, sebab itu Yesus berkata kepada perempuan itu, karena tidak ada yang menghukum kamu, aku pun tidak menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kasih Tuhan adalah kasih yang memberikan kepada kita kesempatan. Jadi orang itu harus memberikan kasihnya, bukan penghakiman.
Kalau ada orang yang bersalah jangan dihakimi, tapi nasihati di dalam kasih supaya dia bisa bertobat. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan ini juga bisa diterapkan dalam hidup adik-adik ya. Jangan menghakimi temanmu, jangan menghakimi gurumu, orang tuamu. Karena satu saat kita juga bisa berbuat kesalahan. Dan kalau kita perlu pengampunan, berarti orang lain juga perlu pengampunan. Kita perlu dikasihi, orang lain juga perlu dikasihi. Tuhan Yesus memberkati. Say,